kepada host untuk memutarkan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Mana. Silahkan yang bertugas hari ini. Ini Indonesia Raya dulu nggih. Udah bisa muncul belum ya? Sudah muncul Mbak, sudah. Sebentar ya. Aduh, tapi kok nggak mau di... Nggak bisa di play ya Mbak ya? Iya, Belum muncul suaranya Mbak. Yang lain bisa dibantu. mungkin ada yang bisa bantu nyoba aplikasi lain belum bisa. Bentar. Hmm, Coba ya pakai punya saya ya, coba ya. iya coba. Coba sebentar. Coba. Udah muncul belum ya Mbak ya untuk screen-nya ya? Sudah, Mas. Yuk, Udah muncul ya? Coba. Sudah. ini suaranya bisa nggak ya? Coba suaranya udah kedengeran nggak Mbak? Coba. Coba ya, coba suaranya Ya, kedengeran nggak ya? ya. Mas, ketika share screen, itu di share sound-nya dicentang ya. Bisa Oh, diulangi sebentar. kembali. Nggih. Jadi, Oke. jadi Bapak Ibu ketika mau share screen dengan ada suara, ketika mau share screen di sebelah kanan itu ada share sound-nya dicentang. Tuh. Oke, sebentar. Tersonnya dicentang ya Pak ya? Iya, betul. Coba ini sudah saya centang.
Sudah kedengaran belum ya coba? Masuk. Sudah. Nggih. Sudah masuk ya? Oh ya, saya ulang ya Pak. Gue akan selalu pilih yang halus dan kaya rasa. Karena ini nyamannya signature gue. Gudang garam signature, rasakan nikmatnya hidup. Membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar,
Wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Terima kasih pada petugas pada siang hari ini. Sebelumnya monggo untuk yang bertugas untuk memimpin doa, kami persilahkan. Silakan Mas Fakih Al-Islam. 40 ki tiris. 40 ki angkone piye nek Romawi? Oke, XL Bu. teman-teman Oh semua, iya. sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita inginkan dapat terwujud, pembelajaran diberikan kemudahan sampai nanti kita menyelesaikan lajar. Liridhoillah wa bisyafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wa muslimati. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran kita dapat terselesaikan dengan lancar sampai kegiatan latsar kita selesai. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pada petugas dari kelompok 1 yang telah melaksanakan tugas pada siang hari ini. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Bu Amirah. Alhamdulillah Ibu sudah bisa bergabung di Iya, Mas. angkatan Masih noto nafas ini, Mas. nggih, angkatan 40 Ibu, angkatan XL, Oke. ukuran baju saya Bu. Oh, Mas, Bukan aku ki mau iki piye iki? Sampai lali saking fokusnya warna-warna gitu. Oke, iya, oke. ini Oke. nggih, Bu Amirah sebelumnya ini angkatan 40 eh, kami perkenalkan dulu nggih untuk Bapak Ibu peserta yang akan mengampu untuk agenda 1 di angkatan 40 ini beliau Ibu Dr. Hajah Amirah Ambarwati SPD MA. Beliau dilahirkan di Bojonegoro tanggal 14 Agustus 1941. Jadi pas hari pramuka nggih Bu nggih. Kemarin Kok itu 41 toh, Mas? Tuwek Dan banget. 41 gitu. 14 Agustus 1971. Oh, Ya iya berarti iya, hari pramuka 41. kemarin. Aku ki wis tuwa ning aja mbok tuwak-tuwak nemen Ya, lho, Mas. ampun tenang Ibu. Kula nggih Iya, Mas, ora apa-apa, Mas. saking Yes. Oke, Mas, nggih lanjut. untuk jabatan beliau saat ini menjadi Widyaswara Alimadya di Pendidikan Keagamaan Semarang. Untuk pangkat beliau saat ini di Pembina Utama Muda. Alamat rumah beliau saat ini di Perumahan Kelipang Permai Blok I nomor 453 Semarang. Oke, untuk pengalaman pendidikan beliau di S1-nya itu di FPBS IKIP Negeri Malang. S2 beliau itu di UGM Yogyakarta dan S3 beliau di Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Untuk lebih lanjut nanti langsung berkenalan dengan Bu Amirah nggih. Bu, untuk saat ini berarti untuk jam kali ini hanya kelompok 1 dan kelompok 2 nggih Bu Amirah nggih. Ya, nanti yang 3, Nggih. 4 nyusul ya. Nggih, berarti sebelumnya mohon berkenan untuk kelompok 3 dan 4 untuk meninggalkan
room Zoom meeting ini dan bergabung kembali lagi sekitar jam 3 udah standby nih. Pokoknya nanti akan kami konfirmasikan. Jadi setelah pembelajaran dari Bapak Kepala Balai di jam 2 nanti untuk kelompok 4 untuk angkatan 40 kelompok 3 dan 4 langsung bersiap bergabung di link Zoom ini kembali. Begitu nggih Bapak Ibu peserta Nggak perlu breakout, untuk Mas. Nggak perlu tidak breakout. perlu ya. Iya, Oh tidak iya. perlu. Menurut Bu, mau breakout juga tidak apa. Nanti saya buatkan ada grup Mending satu 3 dua. WKW, Mas. Mending Oh buatkan gitu. breakout. Ini yang kelompok 1-2 bisa langsung ke... Karena nanti adik-adik perlu ada diskusi di kelompok. Diskusi. Heeh. Berarti saya buatkan room A, room B, room Dua, C betul. itu. Nggih, nggih. Betul. Siap. Pastikan Nggih. ada yang jadi ini ya, co-host ya, untuk merecord nanti kan. Oh iya, siap. Mm-mm. Oke. Berarti saya nggih. Sebelumnya untuk kelompok 1 dan 2, kelompok 1 yang tugas untuk record sinten nggih? Ayo, Pak. Saya ki Mas Aditya, Aditya Aditya. Purba. Ya, Ah, iya ngono Mas. siap. Ben ada sinten setunggal mulai Mas Aji Pangestu. Sing ngerekord ketoke. Saya, Pak. Mas Aji Pangestu nggih. Iya, Kelompok leres, Pak. 2 matur nuwun nggih kelompok 1, kelompok 2 monggo. Kelompok 2 saya Pak Fakih Azuri. Sekali sinten setunggal malih. Satu lagi siapa? Saya Pak, Azhar. Saya ki Mas Pak Mbak Pasha Akmil nggih, Mbak Pasha Saya. Akmil nggih. Nggih, matur nuwun. Kami buatkan breakout lebih dahulu untuk kelompok 1, 2, dan 3 dan 4. Kemudian nanti ada room kelompok. Selamat datang. Assalamualaikum Mbak Sari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Nggih. Bu Amirah. Nggih, izin Bu Amirah, saya absen dan mungkin sebentar lagi live nggih, ditemani Mas Silman. Nggih, aman. Nggih. Matur nuwun Mas Silman. Nggih, Mbak Sari. Hati-hati di jalan Mbak Sari. Nggih, terima kasih. Iku apa iku? Mas Galih gawe apa iku? Halo. Maaf, Bu, kepecet Bu tadi. Apa kek dolanan apa, Mas? Usah. Tidak, Bu, maaf, Bu. Mencoba. Ya ora apa-apa. Nggih. Sampun Bu Amirah. Oke, yuk adik-adik Nggih. yang kelompok Kelompok 1-2 1 kita dan masuk 2. ke room kita ya. Nggih. Nggih, matur nuwun pada Bapak Ibu Nggih. peserta. Langsung masuk ke breakout room kelompok 1 dan 2, kelompok 3 dan 4 bisa dipersilakan untuk melanjutkan aktivitas pekerjaan di masing-masing instansi. Nanti bertemu kembali di jam. Oke, baik. Sudah siap ya adik-adik semuanya ya? Sudah bergabung semuanya kah? Adik-adik coba cek. Kelompok 9 totalnya. Berapa? Kelompok 1 berapa orang? 10 atau 11? 10, 10. 10, Terus yang 10. kelompok 2? 10. 10 juga. Ini peserta yang join 17 dikurangi saya, berarti baru 16. Coba sambil nunggu kawan-kawan yang lain, adik-adik minta tolong ini. Nama Anda dilengkapi dengan tempat tugasnya ya. Jadi angkatan, kelompok, nama, Ya, underscore, satker, tempat tugas Anda itu. Di madrasah kah, di manakah, di kampus? Anda nanti jam 2 ada sesi dengan Pak Kepala Balai ya? Ya, betul, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Eh, ini tadi saya baru selesai nguji Latsar itu yang di angkatan berapa tadi ya? Angkatan 15 atau berapa tadi? Periode 3 itu. Ya, oke. Sudah semuanya?
MTSN, ada yang KUA, MAN, ya, yang belum menyesuaikan ya. Baik, kita mulai saja karena waktu kita terbatas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, adik-adik, kita memanfaatkan waktu ya. Ini sebenarnya kalau agenda satu sinkronus pertama itu kalau pembukaannya hari Senin itu hari Selasa ya. Tapi karena kita mundur dan ditambah ada apa namanya seminar rancangan aktualisasi, maka jadwal kita mundur. Otomatis kita menyesuaikan waktu di sela-sela yang memungkinkan. Ada sudah diinfo oleh panitia belum? Kita sinkronus kedua itu kalau sesuai jadwal Anda kan hari Jumat ya, adik-adik ya. Nah, nanti untuk sinkronus dua kita maju ya. Karena saya Jumat itu enggak bisa gitu, bentrok dengan jadwal yang lain lagi. Sama seperti sekarang. Nah, karena kemarin saya koordinasikan dengan panitia, itu Anda besok free, hanya asinkronus. Asinkronus itu intinya Anda mengerjakan tugas ya, adik-adik ya, mengerjakan tugas. Maka saya kemarin sudah koordinasi dengan panitia, selama Anda tidak ada informasi, ada materi kebijakan, maka sinkronus kedua kita yang sedianya hari Jumat, kita majukan besok gitu ya. Adapun tugas Anda itu bisa diupload tetap maksimal hari Jumat gitu. Justru nanti kelebihannya bagi Anda, keuntungannya Anda jadi tahu mendapatkan catatan dan perbaikannya waktunya lebih dowo gitu. Itu ya adik-adik ya, bisa dipahami ya. Jadi besok kita mulai sinkronus yang kedua. Kalau nggak salah direncanakan jam 10 gitu. Ya, Anda besok ketemu saya lagi jam 10. Oke ya. Baik adik-adik, di agenda satu itu Anda sebenarnya sudah mempelajari saat mengikuti MOC, betul ya? Di MOC adik-adik sudah mempelajari gitu. Ada sejumlah modul yang Anda sudah pelajari gitu. Nah, masih ingat nggak ada berapa modul yang Anda pelajari di agenda satu? Halo adik-adik, kita harus interaktif ya. Siapa yang bisa menjawab? Masih ingat nggak? Kemarin di agenda satu Anda sudah belajar modul apa saja di agenda satu? Sudah ikut emosi semua toh? Sampun, Bu. Udah. Ampun, karena itu syarat Pun harus juga. sudah lulus. Ya, coba kita diskusi aja ini. Kita review sekilas apa yang Anda sudah pelajari di emosi gitu. Anda belajar berapa materi atau berapa modul? Agenda satu aja wes. Fokus kita kan agenda satu ini. 3 bukan ya, Bu? 3. Heeh. Tiga, Kok Mbak Anggun empat. masih ingat yang pertama apa? Wawasan kebangsaan, Wawasan kebangsaan, apalagi? nilai negara, Selain wawasan kebangsaan apalagi? Yang lain boleh nambahi. Bela negara, Bu. Bela negara. Heeh, apalagi? Smart ASN. Smart ASN. Iki wis do lali iki ya. Wis do lali saja iki. Harus diingat itu ya, walaupun tidak dihafalkan tapi Anda harus ingat gitu, ya. Nah, adik-adik begini, di apa namanya Latsar CPNS itu sebenarnya ada kurikulumnya gitu ya, dan itu Anda harus ketahui. Intinya agenda satu itu tentang apa toh, adik-adik? Yang Anda pahami, agenda satu itu tentang apa? Sikap perilaku bela negara, Bu. Oh, Bela sikap negara. perilaku bela negara, gitu ya. Nah, artinya Anda sebagai CPNS itu harus paham bahwa nantinya ketika Anda menjadi PNS, Anda harus bisa bersikap dan menunjukkan perilaku sebagai warga negara yang baik, kan gitu. Sikap perilaku Anda itu akan dilihat dalam aksi nyata. Kan gitu adik-adik ya.
bukan hanya adik-adik belajar di MOC Agenda 1 itu hanya sebagai pemahaman gitu. Tapi itu harus menjadi bekal. Ya, bekal untuk apa? Bekal untuk melakukan aksi nyata. Aksi nyata bagaimana? Ya, aksi nyata untuk melakukan bela negara. Nah, bela negaranya itu bukan seperti para pejuang kemerdekaan, harus bawa bambu runcing, senjata, gitu ya, bukan itu. Tapi aksi nyata Anda melakukan bela negara ya dalam mengerjakan, menjalankan tugas-tugas Anda sebagai CPNS atau ke depannya Anda menjadi PNS gitu. Nah, tugas Anda apa? Ya sesuai profesinya gitu. Profesi Anda apa? Nah, kalau melihat satker Anda, ada yang jadi guru, ada yang jadi mungkin penyuluh, bisa jadi penghulu, gitu ya adik-adik ya. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Aksi nyata apa yang akan Anda lakukan sebagai wujud Anda itu sudah bersikap dan memiliki perilaku eh, sebagai warga negara yang baik gitu dalam bidang tugas Anda. Maka nanti adik-adik, nih saya share screen ya. Bentar. Nah, sebentar. Ya, mana tadi? Oke, karena waktu kita nggak lama ya, jadi saya ambil poin-poin pentingnya. Jangan sampai nanti saat Anda sudah harus bersama Pak Kepala Balai, Anda masih di sini. Baik, sudah bisa dilihat ya di layar laptop adik-adik ya. Jadi Ya, Bu. Sudah, Bu. ini inti dari agenda 1. Jadi bagaimana harusnya bersikap dan berperilaku sebagai warga negara Indonesia yang siap untuk melakukan aksi bela negara. Itu ya adik-adik ya. Nah terkait dengan ini, saya slideshow dulu. Nah, ini di kurikulum Latsar CPNS Anda itu Anda akan mengikuti serangkaian agenda yang kemarin sudah Anda pelajari bahan-bahannya, teori-teorinya gitu ya, melalui MOC. Nah, di pembelajaran sinkronus asinkronus ini Anda sudah tidak diajak berteori lagi. Teorinya harus sudah dipahami, dipelajari di MOC. Sekarang paling hanya direview sedikit aja gitu ya. Nah, ini ada agenda 1, 2, 3, 4 gitu ya adik-adik ya. Di agenda 1, 2, 3, 4 itu intinya adalah bagaimana Anda sebagai CPNS itu diberikan kesempatan untuk bisa mulai membangun, mengembangkan karakter yang baik sebagai seorang PNS gitu ya. Nah, itu nanti kemasannya di sana. Di dalamnya itu ada agenda-agenda adik-adik. Ada agenda 1, 2, 3, 4 tadi toh. Fokus kita itu di agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Ini materi kita, mata pelatihan Anda ini. Dan itu kemarin yang Anda pelajari di MOC itu sebenarnya ke sana gitu ya. Nanti Anda cek lagi itu. Terkait dengan wawasan kebangsaan, bela negara, ya, kemudian analisis isu kontemporer gitu. Termasuk semuanya itu outputnya adalah Anda siap siaga untuk melakukan aksi bela negara. Jadi kalau ditanya modul, ya 3 itu, bukan yang tadi Anda sebutkan. Smart ASN itu nanti agenda 3 itu, gitu ya. Kalau kesiapsiagaan bela negara masih masuk di bagian yang pertama ini, jadi bela negara ini. Nah, adik-adik, di sesi pertemuan kita yang pertama, kita nanti akan ada review ya, sekilas nih. Saya akan meminta Anda menyampaikan kembali apa yang Anda pelajari di MOC pada agenda 1, supaya nanti konsep-konsep yang Anda dapat itu akan kita gunakan untuk
Anda saya minta untuk menemukan ada isu apa di tempat tugas Anda gitu ya, terkait dengan analisis isu kontemporer di tempat tugas. Dengan isu itu Anda nanti harus bisa mencari dan menemukan gagasan solusinya apa gitu. Mengapa? Karena Anda harus siaga melakukan aksi bela negara tadi gitu ya. Jadi ini posisi dan peran penting dari materi yang Anda pelajari di agenda 1 gitu ya. Relevansinya sebagai bahan awal agar Anda sebagai PNS itu ya bisa menjadi PNS yang berkarakter gitu ya. Oke, itu arahnya ke sana. Nanti agenda 1 ini ada tugas yang harus Anda kerjakan, gitu, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Ya, tugas individunya nanti akan saya berikan penjelasan lebih lanjut, begitupun untuk tugas kelompoknya. Dan tugas itu ya terkait dengan materi kita, ya, terkait dengan wawasan kebangsaan, nilai bela negara, analisis isu, ya, termasuk aksi bela negara Anda apa harusnya dengan pemahaman itu. Gitu ya, adik-adik ya. Jadi targetnya adalah menghubungkan apa yang Anda pelajari sebagai sebuah konsep ke dalam aplikasi tindakan nyata. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita mulai dialog dulu nih. Mengulik lagi apa yang Anda sudah pelajari. Pertama apa tadi? Materinya ada 3 toh. Yang pertama apa tadi? Wawasan Ya, kebangsaan. wawasan kebangsaan. Coba Dan sekarang. sikap bela negara. Pertama terkait dengan wawasan kebangsaan dulu. Boleh Raisen, siapa yang bisa menyampaikan pemahamannya? Apa yang Anda pahami tentang wawasan kebangsaan? Menurut Anda, wawasan kebangsaan itu apa sih? Siapa yang mau menyampaikan? Coba Raisen. Raisen dulu baru menyampaikan pendapat atau pemahamannya. Yuk, silakan. Nggak usah saling nunggu. Kita belajar, waktu kita terbatas. Karena jam 2 Anda harus kembali ke main room. Nanti ada materi dari Pak Kepala Balai. Halo, ojo anteng-antengan. Wong wis lulus MOC kok jek anteng-antengan iki piye? Mas Aji, njaluke ditunjuk ya. Harusnya nggak ditunjuk itu. Angkatan lain itu langsung Doraisen royoan malahan. Ini Anda kok dadak nunggu ditunjuk itu. Jiho. Apa Mas? Piye Mas? Menurut saya untuk wawasan kebangsaan ini diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang kita yang dilandasi kesadaran kita sebagai warga negara atau diri kita sendiri dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara itu. Oke, Sek Mas, itu Anda moco toh Mas? Jajal saiki dengan kalimat bebas Mas. Ya saiki moco sik ra apa-apa. Sekarang apa yang Anda pahami dengan kalimat yang Anda baca tadi? Jadi menurut Anda wawasan kebangsaan itu seperti apa sih? Menurut saya sendiri untuk wawasan kebangsaan itu ketika kita memandang sesuatu di suatu masyarakat tentang adanya suatu masalah yang dapat kita tuangkan sebagai konsep, kita mempunyai konsep ketika ada masalah tersebut lalu kita tuangkan dalam bentuk pemecahan masalahnya, bukan hanya sebagai konsep saja begitu. Jadi Ngono kita ya. berupaya memecahkan masalahnya gitu. Oke, ini si rotok bulet Mas. Yang lain, siapa? Ayo, saya. Oke, Mbak Kafa, bariki Mas Fakih. Baik Ibu izin menjawab. Menurut saya wawasan kebangsaan adalah wawasan atau pengetahuan yang kita miliki tentang lingkungan, tentang negara, bangsa, sekaligus dengan sejarahnya, di mana hal tersebut menjadi landasan kita untuk mewujudkan cita bangsa dan berperan sebagai warga negara yang baik. Oke, coba Mas Fakih piye nek Mas Fakih? Sepemahaman saya aja ya. Ya Menurut saya iyalah. wawasan kebangsaan adalah cara pandang atau pola pikir kita sebagai bangsa ini, sebagai warga atau masyarakat
di bangsa Indonesia untuk melihat ke diri kita sendiri atau bangsa kita sendiri, yang bertujuan ya kurang lebih untuk merekatkan dan mempersatukan persatuan kita. Oke. Saya highlight ya, tak garis bawahi. Anda bilang ini tentang cara pandang kita, gitu ya Mas ya. Jadi wawasan Iya. kebangsaan, namanya wawasan itu ya cara pandang, perspektif, gitu ya. Perspektifnya siapa? Perspektif kita. Kita itu siapa maksudnya, adik-adik? Mas Fakih, kita itu siapa Mas Warga Karpe? masyarakat Indonesia. Warga negara Warga. Indonesia, gitu ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki cara pandang. Cara pandang terhadap apa, Mbak Intan? Halo, audionya. Halo ya Bu, Cara pandang terhadap apa? mengenai diri dan lingkungan Indonesia Dirinya Bu, siapa? Lingkungannya mengenai siapa? lingkungan warga negara Indonesia. Mas Hasan, terhadap apa Mas? Cara pandang terhadap apa? Terhadap diri kita warga Ayo negara diri dan kita itu sopo? Maksudnya diri kita ini dirine sopo? kita sebagai individu dan warga negara, Ibu. Iya, jadi Terhadap cara pandang terhadap segala sesuatu yang Mm-mm. terjadi di lingkungan kita. Lingkungan Oke, itu di termasuk lingkungan kita itu masyarakat maksudnya terkecil. lingkungan mana Mas? Lingkungan kita bersosialisasi dan Oke. juga bekerja sebagai warga Gitu ya. negara. Jadi Jadi bisa lingkupnya ya, ya wes, stop ya. Mas. Lingkungan itu atau cara pandang itu bisa dalam skala terbatas atau dalam skala yang luas, gitu ya, adik-adik ya. Jadi kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus punya cara pandang. Cara pandang itu yo len delok ki piye toh. Nah, yang mau dilihat siapa atau apa? Kalau skalanya luas adalah yang melihat bangsanya. Betul apa tidak, adik-adik? Bangsanya bangsa Iya, mana Bu. ini? Yo bangsa Indonesia Betul. gitu ya. Mbak Ase, memangnya bangsa kita itu bagaimana, Mbak? Bangsa Indonesia, bangsa Memangnya Indonesia bangsa itu bagaimana bangsa Indonesia itu? memiliki keragaman yang berbagai macam, Bu. Keragaman, Ini oh gitu ya. memiliki Jadi, identitasnya. oke ya. Jadi bangsa kita, bangsa Indonesia itu rupanya beragam, kan gitu. Ya, Sehingga kita sebagai bagian dari keragaman itu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, cara melihat bangsa kita yang beragam harus bagaimana, gitu kan adik-adik ya? iya. Gitu. Nah, keragaman yang ada ini keragaman apa, Mas Gifari? Keragaman budaya, agama, Budayanya, suku, sukunya, wes, kuwi tok. agamanya Bu. Agamanya, wes itu tok. Apa lagi? Aja ya. Yang beragam kuwi tok. Apa lagi ya? Ya banyak lah. Jadi tinggal perspektif apa yang kita gunakan untuk melihat keragaman itu, gitu ya. Nah, adik-adik, keragaman itu lalu cara pandang kita harus bagaimana? Tadi kan Indonesia itu rupanya beragam. Ini kalau kita menggunakan skala yang luas ya. Jadi bangsa Indonesia itu beragam. Ya, yang beragam ya macam-macam. Di antara aspek keragamannya tadi yang disebutkan oleh Mas Gifari, tapi bukan hanya itu saja, masih banyak lagi kalau Anda menggali gitu ya. Dari sisi lokasi tempat tinggal mereka, yang itu nanti berdampak terhadap karakternya gitu ya, terhadap tutur bahasanya, terhadap budaya hariannya, macam-macam. Anda bisa mengembangkan terhadap produk-produk apa kehidupan mereka itu pasti beragam gitu. Nah, tadi kata Anda kan wawasan itu cara pandang. Nah, sekarang ketika kita itu ternyata beragam, Harus toleransi, Bu. harus mengedepankan toleransi Toleransi. gitu ya. Mengapa Tidak kok harus mengedepankan diskriminasi. toleransi, Mbak Aini? Ngopo kok harus mengedepankan toleransi? Ya Ibu, izin menjawab untuk toleransi itu harus
harus apa jenenge harus diterapkan atau harus Mm-mm. diaplikasikan oleh setiap Mm-mm. orang karena Mm-mm. dengan adanya toleransi kita saling menghargai adanya perbedaan itu Oke, akan tercipta sebuah negara atau lingkungan yang damai sehingga yes. toleransi termasuk salah Oke. satu wujud dari membela negara dengan cara kita Mm-mm. menciptakan kedamaian. Oke, sip. Gitu ya, adik-adik ya. Jadi Iya. perspektifnya harus seperti itu. Sekarang kita tarik skalanya lebih sempit. Skala mikro nih. Kalau tadi kita skala makro nih. Dalam konteks yang terbatas, di tempat tugas Anda masing-masing, apakah Anda menemukan keragaman? Oke, menemukan keragaman apa tidak di tempat Iya, tugas bukan Anda? ya, Menemukan, Bu. Ya, Wah, gitu. sangat beragam, Bu. Sangat beragam. Yang Hmm. beragam apa nih, Mas Iza? Anda tugasnya di mana ini? Di KUA ya? Di KUA, Bu. Mas Yang Pulau Sari beragam ini, ya selatan. Pemalang, Bu, Pemalang. Iya, ngerti aku Pemalang. Pemalang, Pemalang atas. Selat. Iya, Bu. Gunung Slamet bawah. Gunung Slamet ya. Adem terus no Mas, ning kono, Mas. Iya, Bu. Letangi kawanan Iya, terus Bu, ora, ini Mas? aja. Ya enggak, Bu. Oh Aman, Bu. enggak. Ya, oke. Nganggo alarm ora? Profesional sudah bekerja. Oh, Ada mantap. Ibu. Anda apa, Mas? Penyuluh apa penghulu? Mas, calon Saya penghulu. penghulu, Bu. Penghulu ya? Penghulu Oke. ya. Oke, oke. Penghilir. Penghulu penghilir. Ya, ada hulu ada hilir ya, Mas. Oke, Iya, Bu. Mas. Betul. Coba keragaman apa yang Anda temukan di tempat tugas Anda, Mas? Pemikiran, Bu, paling banyak. Pemikiran. Banyak Lagi. orang yang nggih, Heeh. banyak. Terus apalagi ya? Yang paling menonjol selama saya bekerja sih itu, Bu. Gitu Pemikirannya ya. banyak yang berbeda-beda dan berbeda. Berbeda-beda. Berdampak nggak itu? Keragaman itu berdampak nggak? Berdampak, Bu. Ketika kita Mm-mm. punya rumah yang tidak nyaman, maka itu berdampak gitu. Oke. Sih. Berdampak terhadap kinerja nggak, Mas? Lumayan, Bu, lumayan, Bu. Lumayan. Yang terdampak kinerja individu atau kinerja organisasi? Organisasi, Bu. Organisasi. Coba Anda Organisasi. sebut. Apa dampak yang timbul dengan adanya keragaman itu? Yang menjadikan kinerja organisasi itu menjadi turun atau tidak optimal, Mas? Boleh sebut? Kalau di tempat saya itu kan ada, nggak enak ini, Bu. Ada apa namanya? Soalnya Ya sesuk ngungsi ya, sesuk ada ngungsi ini apa gitu. namanya? Apa layanan utama Anda apa? Layanan utama Anda di kantor apa? Tusi organisasi Anda apa? Yang maksimal yang ada di kantor? Yang maksimal ya tetap pelayanan pernikahan ya, Bu, kalau Oke, sampai pelayanan sekarang. Nah, pernikahan ya. Oke. So, ada dampak apa terhadap kinerja organisasi dalam memberikan layanan perkawinan, Mas? Terkait dengan berbagai keragaman itu atau berbagai keterbatasan. nah itu, Bu, karena pemikirannya berbeda-beda dan kadangkala ada yang punya kepalanya kayak mereka ingin punya kepalanya sendiri-sendiri, maka mereka tuh seringkali tuh kayak mengambil bagian dari tupoksi yang bukan tupoksinya begitu, Bu. Sehingga itu berdampak. Berdampaknya apa? Kayak bagi kami yang baru-baru itu menjadi apa ya? Kayak terhambat terhadap pembelajaran yang secara langsung gitu loh, Bu. Oke, sekarang dampak keluar, Mas. Dampak keluar. Dampak dampak yang keluar. timbul di kalangan apa ya? Binaan Anda gitu ya, yang ada di bawah KUA Pulau Sari apa? Yang belum maksimal itu apa? Dampak keluar yang ke masyarakat ya, Bu ya. Edukasi sih, Bu, edukasi berkaitan dengan banyak hal ya, apalagi kalau di Pulau Sari itu banyak Itu ya. pernikahan yang Nah, di bawah umur ya. salah satunya apa? Terkait dengan layanan pernikahan apa? Yang tidak maksimal atau belum maksimal, Mas? Belum maksimal ya, Bu. Kalau belum maksimal itu ya ini sih, Bu, berkaitan dengan kayak apa sih namanya? Memberikan informasi kepada publik gitu, Bu. Oke, jadi akses informasi belum Akses optimal, informasi gitu ya, belum optimal. terkait dengan Sangat. macam-macam itu nanti pasti toh, terkait dengan Iya, Bu. apa layanan pernikahan ya, atau terkait mungkin apa meneh Mas, wis macam-macam nanti Anda bisa cari Nikah. lagi. Iya, Nah, iya, iya, iya. Anda melihat kondisi itu, Anda tergugah nggak?
Sangat, Bu. Terusik nggak? Sangat gitu ya. Lalu Anda punya punya cara nggak atau punya gagasan nggak? Kok kaya ngono ya? Kudune kan ora ngono. Nah, menurut Anda ada nggak solusi yang bisa dilakukan gitu? Yang Anda Solusinya lakukan? adalah duduk bersama. Duduk Kemarin bersama. sebenarnya sudah dilakukan duduk bersama sih, Bu. Duduk Untuk bersama ya. Dan mungkin nanti ada ya, wujud yang lain gitu. Oke, baik. Jadi harus ya, duduk ya, ya. bersama. Tapi Anda harus Ya. ingat, Anda di situ masih CPNS gitu loh Mas. Duduk bersama itu nanti peran Anda opo gitu. Loh ya, saya Iya, ini untuk penonton, Bu. adik-adik semuanya ya. Peran Anda apa gitu. Ya. Nah, oke baik. Sekarang yang lain. Yuk, apa keragaman yang Anda temukan di tempat Anda? Oh, izin menjawab. Boleh Mbak Budiasih. Budiasih. Yes. Oke. Man satu, Rembang. Iya, untuk menurut saya pribadi selama Anda apa Mbak? guru Guru apa? mapel, guru bahasa Jawa. Bahasa Jawa, ya. Oke, untuk saya sendiri keberagaman yang sudah saya temui, berhubung saya pendatang, jadi Memangnya dari mana kok pendatang? saya dari Surakarta, Ibu. Oh, Surakarta. Jadi dari keberagamannya lebih ke arah dialek, jadi saya harus adaptasi ulang karena berbeda dialeknya. Pun dengan budaya di sini itu juga berbeda, jadi mungkin memiliki kebutuhan khusus atau memerlukan perhatian khusus gitu. Jadi belum semuanya satu pola pikir gitu. Jadi menurut saya itu yang cukup krusial di sini. Jadi agak susah dalam menangani hal-hal Itu yang maksudnya seperti anak-anak itu. yang termasuk PDBK atau anak-anak yang punya bukan? Ada banyak Bu, kebetulan di sini peserta didiknya kan dari berbagai jenis gitu. Jadi ada yang PDBK, ada yang memang Oh, gitu. apa Apa? Hambatan belajarnya apa, Mbak? lebih ke itu Bu, ada yang tunarungu. Terus juga rata-rata karena entah saya belum menggali lebih jauh, cuman mungkin dari background Oh iya ya. keluarga. Anda Saya guru guru apa bahasa tadi? Jawa, Anda guru bahasa nggih. Jawa ya? Oh ya, itu ada di kelas Anda. Kok Anda bisa Saya menjelaskan? mengajar anak itu. Oh ya, lah ya, Kayak ada gitu. di kelas Anda Ada toh? di kelas saya nggih. Ya. Jadi ada yang tunarungu, Oke, terus oke. ada juga yang karena gangguan apa tidak tahu, jadi dia tidak Ya, bisa ya, oke, fokus. Mbak. Oke, oke. Jadi belum Nah, itu Anda lebih ke situ. sebagai guru yang ternyata punya siswa seperti itu, yang punya hambatan dalam belajar, Anda membiarkan atau Anda memberikan Anak treatment mengajak anak khusus, itu Mbak? untuk tak mau meskipun hasilnya tidak semaksimal yang lainnya. Iya, enggak. Oke, betak bulat Enggak gitu. saya embarking, enggak saya kasih treatment yang Bulat piye? khusus sekali, Bu. Jadi membiarkan dia tetap mengikuti pelajaran semampunya dia. Oh, Ya ya enggak termasuk ngono. Anda treatment kalau khusus itu Anda enggak harusnya, membantu. ya. Ya Mbak, harusnya itu memang treatment khusus. harus ada Tapi treatment belum khusus. menemukan, Bu, memang belum. Menemukan Jadi ya wis sambil nanti menggali. itu nek iso malah Nggih. jadi proper mulu, Mbak. Jadi ini Ya, harusnya ya. sambil menggali itu. Oke, baik. Jadi Anda harus melakukan aksi nyata gitu loh. Apa Ya. yang Anda lakukan ketika Anda punya siswa yang seperti itu. Gitu ya. Ini Ya. tantangannya. Nah, adik-adik, ini tadi hanya contoh saja ya yang saya tanyakan ke Mas Iza, ke Mbak Budiasi. Mbak panggilannya Ningrum. piye? Mbak Budi, Mbak Ningrum. Ase, Mbak Oh, Mbak Ningrum tiba. Ya, Mas Iza mau bener nggak? Biasa dipanggil Mas Iza apa sopo? Panggil Ihsa, Bu, benar, Bu. Nah, bener. Kan kadang ada orang yang nggak nyaman karena nggak biasa dipanggil begitu gitu ya. Oke, Mbak Ningrum ya tadi ya. Mbak Ningrum dan Mas Iza, yang saya tanyakan tadi, saya telusuri tadi itu adik-adik sebenarnya adalah saya ingin melihat gitu sikapnya Mas Iza ki terus kudu piye, Mbak Ningrum ya kudu piye itu sebenarnya gitu. Karena tadi baik Mbak Ningrum ataupun Mas Iza itu melihat oh kiri kanan saya itu begini ya. Kan gitu ya adik-adik ya. Ini saya ingin mengajak Anda mengimplementasikan konsep tentang wawasan tadi loh. Wawasan apa? Wawasan kebangsaan, tapi skalanya skala mikro. Nek skala makro ya Anda ketika melihat ada
apa konflik antar suku, antar wilayah, itu Anda harus berkontribusi. Orang mau menang dari penonton, nek mau pas Anda ada di dekatnya malah mbok video ke, mbok viral ke, nggak gitu gitu. Ya, jadi cara kita memandang itu akan berbanding lurus dengan sikap kita. Bener apa ora? Sepakat nggak itu adik-adik? Iya, Iya, betul. Anda Sepakat. memandang sesuatu, entah itu apapun atau siapapun, cara Anda melihat itu akan berimplikasi terhadap sikap Anda dan perilaku Anda. Wes, gampang nih gini. Anda suka atau tidak suka pada seseorang, itu nanti sikap Anda, perilaku Anda terhadap yang bersangkutan berpengaruh nggak? Berpengaruh, Bu. Berpengaruh, Bu. Pengaruh banget Iya. itu. Mas Wah, Iza, sudah punya keluarga burung? punya Mas, sudah keluarganya punya? Bapak Ibu. Hah? Oh, Bapak Ibu. Bapak Sudah Ibu. married apa belum? Belum, Bu. Belum? Belum. Oh, belum. Ya Belum. wes di pacar apa urung? Wah, pertanyaannya. Wah. Aduh. Nggak, artinya gini, ketika Anda suka atau tidak suka, sikap kita itu bisa disembunyikan nggak? Tidak. Sulit Kadang gitu ya. sulit, Saat ya. ketemu Sulit, Bu, pun sulit, itu Bu. ekspresi wajahnya yo ketok ya, jenggureng jegadul itu mesti sing temui orangnya dia nggak terlalu suka gitu. Tapi nek sing orang yang disukai lah mbok ketok ora patek cetha wonge, itu yang pasti akan berusaha untuk ya kan adik-adik ya. Nah, tadi tadi sikap yang ditunjukkan oleh Mas Iza kemudian Mbak Ningrum itu sesungguhnya yang menggambarkan bagaimana cara memandang apa yang tadi saya tanyakan gitu. Nah, persoalan kemudian apakah sikapnya sudah tepat atau belum, yaitu kita kembali harus mundur, kita refleksi cara pandangnya positif atau enggak gitu. Ya, adik-adik ya. Nah, itu nanti yang Anda perlu lakukan. Nah, misal tadi Mbak Ningrum ini, walaupun tadi belum memberikan apa ya tindakan nyata, memberi solusi, tapi memberi kesempatan untuk belajar semampunya, mungkin nanti dengan dibantu, itu kan bagian dari cara Mbak Ningrum mengimplementasikan pemahamannya terhadap muridnya tadi. Kan gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Mbak Ningrum itu sesungguhnya bagian dari wujud Mbak Ningrum menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Coba adik-adik masih ingat nggak nilai-nilai bela negara ki apa wae? Ada berapa? Nek lali catatanmu bukaan. Loh, kurang apian piye Jal, Bu Amirah Jal. Ayo catatannya dibuka, goleki. Jangan sampai Anda tidak tahu. Sudah dibuka? Ada berapa nilai bela negara? 5, Ibu. 5, betul. Satu apa? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Lalu? Sadar berbangsa dan bernegara. Apa meneh? Setia pada akan Pancasila sebagai Oke. ideologi ideologi negara. Oke. negara, berkorban. Rela berkorban. Alhamdulillah, Kemampuan lancar yang kabeh nek kon memiliki maca. Ini berarti kemampuan. lulus kabeh di bagian macane, kan gitu toh? Ya. Ikro, Bu, ikro baca. Iya, ikro ya. Nek rak dipeksa ngono rak diwaca. Coba itu masing-masing punya indikator nilai apa ndak? Punya, Bu. Ada ya? Heeh. Untuk nilai yang pertama, cinta tanah air, berapa indikatornya? 3, Bu. 6. 6. Sapa sing telu mau aja dikorupsi, urung apa-apa wis korupsi iki lho. 6 ya. Iya. Terus 4 nilai yang lain. Masing-masing berapa? Kesadaran berbangsa ada 5. Terus yang lain, Mbak? Setia pada Pancasila ada Oke. 5. 5 juga, Bu. Lagi? Rela berkorban ada 5 5 juga. juga. Itu ya. Jadi semuanya 5 ya, adik-adik ya, Iya. kecuali yang nomor 1 ya. Jadi cinta tanah air itu dia punya 6 indikator. Nah, sekarang Mbak Budi, siapa mau Mbak Ningrum? Ali aku, karena yang Arab ini. Mbak Ningrum, apa yang Anda lakukan tadi? Anda memahami siswanya, punya keterbatasan, lalu cara Anda selama ini membantu dia seperti itu. Kalau mereka kesulitan, Anda bantu nggak, Mbak?
lebih ke itu Bu, ke pendekatan. Jadi saya ajak ngobrol secara individu, tetap Ngobrol muka secara berdua individu gitu. gitu. Itu Nggih, mereka jadi lebih ke perhatian khusus. secara intelektual mereka normatif atau ada hambatan juga, ada gangguan juga, atau hanya fisiknya Karena saja? karena dia ada hambatan fisik itu, jadi secara kognitifnya juga ikut Bu. Ada Jadi otomatis lebih ya, lambat, nggih otomatis. lebih lambat gitu. Nggih, Nah, lebih Anda lambat. ketika ada siswa yang begitu, Anda membantu apa lagi selain hanya dialog personal tadi, Mbak? Sejauh ini baru pakai ke dialog personal Bu, karena masih menggali. Sebenarnya hanya ada satu yang keterbatasan itu, tapi nggih cukup agak bingung Ya, karena oke, oke. Ha-ha. saya sendiri Coba gitu. sekarang gini, Mbak. Anda meluangkan waktu untuk mau dialog, untuk mau membantu dia gitu ya. Terlepas cara Anda apa yang saat ini terjangkau untuk Anda lakukan, itu Anda sesungguhnya sedang mengimplementasikan nilai bela negara yang mana, Mbak? Coba cari. Dari 5 nilai itu yang Anda lakukan cocok dengan atau terhubung dengan nilai yang mana? Boleh tunjukkan? Eh, Sekalian butir indikatornya yang mana gitu. yang rela berkorban dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kepentingan bersama. Di nilai yang mana? Yang rela berkorban, Rela berkorban pada bagian yang bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. ya lebih cenderung ke itu atau yang keempat, Mbak? Yang keempat, Itu toh indikator yang keempat itu? bingung juga sih Bu, Ya lebih bingung cenderung ke juga. yang Ya mana nggih. tergantung argumentasi Anda Iya, gitu kan. nggih. Tergantung argumentasi Anda. Tapi intinya begini yang saya mau sampaikan ya bahwa apapun yang Anda lakukan itu harus menjadi bukti bahwa Anda itu memang ini menerapkan atau mengaplikasikan nilai-nilai bela negara. Jadi wujud Anda melakukan aksi bela negara itu ya tidak dalam konteks yang tanpa makna gitu ya, tapi kaitkan hubungan dengan tugas Anda, lalu posisikan secara tepat. Kalau saya melakukan ini, maka inilah bagian dari bukti bahwa saya itu melakukan aksi nyata. Aksi nyata saya itu seperti ini. Tapi itu ibaratnya leveling ya itu levelnya masih level bawah, Mbak. Anda belum betul-betul menyediakan waktu, tenaga, Nggih. pikiran, belum. Karena mau Iya. ngejak ngobrol toh. Ya itu sudah masuk ke sana. Anda sudah punya empati untuk membantu murid Anda. Cuma cara bantu Anda bisa jadi belum belum maksimal. maksimal gitu ya. Sehingga dia terbantunya ya belum maksimal juga. Iya. Paling dia merasa keberadaannya dihargai, dia didengar, harapan-harapannya kan gitu ya. Setelah itu kan PR Anda what next gitu. Anda bisa apa lagi setelah itu untuk membantu dia? Karena bagaimanapun dia itu calon generasi penerus bangsa kita, gitu ya. Jadi kita harus berempati pada mereka. Sekarang kita di Kementerian Agama itu punya KMA loh. PMA malah, bukan hanya KMA. Jadi peraturan menteri yang tidak membolehkan ada lembaga ya yang menolak anak-anak berkebutuhan khusus. Gitu ya. Mereka makanya kan sekarang untuk seleksi CPNS pun ada kuota khusus toh untuk penyandang disabilitas itu bagian dari keberpihakan mereka. Jadi tidak ada produknya Tuhan Yang Maha Kuasa dibilang produk gagal nggak ada. Gitu ya. Dan seterusnya. Adik-adik ya. Nanti silakan Anda pelajari lagi begitu. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Ningrum dan Mas Iza itu baru sampel saja versi tangkapan mereka berdua sesaat ditembak Bu Amiroh dor, ayo masalahnya apa, ketemu apa gitu kan. Jadi belum melalui proses kontemplasi yang lebih lanjut kan ya. Nah, Kaget, Bu. nanti kaget ya kudu kaget barang. Ya, nah nanti setelah ini Anda semuanya harus mencari itu. Gitu ya adik-adik ya. Jadi Anda harus, jadi menurut saya poin penting yang harus Anda pahami di bagian agenda 1 tadi.
Anda harus memiliki cara pandang yang arif gitu ya. Sehingga nanti sikap Anda itu juga bisa selaras dengan kondisi-kondisi yang beragam itu, baik dalam skala luas maupun skala yang terbatas. Gitu ya, adik-adik ya. Untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah agar Anda bisa memberi kontribusi, agar Anda bisa memberikan dan melakukan aksi nyata untuk menjadi apa ya? Bolehlah Anda itu menjadi inovator, menjadi agen perubahan di tempat tugas Anda. Gitu ya. Bismillah, cah nom-nom kok aja kalah karo Bu Amiro. Ya, yang tadi oleh Mas Hilman di Kelano kelahiran 41, luar biasa gitu. Ya, oke, adik-adik ya. Oke, saya lanjut. Karena itu, adik-adik nanti masing-masing kan harus mencari apa nih ya, mencari dan menemukan isu nih di tempat tugasnya, ya. Anda harus menemukan isu, Anda melihat apa di tempat tugas Anda, dan itu nanti menjadi tugas individu. Itu. Bu Amira belum apa-apa kok wis tugas. Iya. Ntar saya tunjukkan mana tadi ya? Ya, itu tugas individunya dan tugas kelompok. Bentar, tak slideshow dulu. Dah ya, ini tugas Anda, yang tugas individu. Ya, adik-adik ya. Saya belum cek BLC gitu. Tugas individu Anda ini kapan gitu. Nah, karena kita ketemunya besok, maka Anda harus sudah bisa besok itu punya isu ini. Semuanya nih ya. Jadi Anda harus bisa menemukan isu di tempat tugas Anda. Gitu ya. Isunya bisa jadi banyak. Tapi Anda besok saya minta untuk punya 5 saja. Yang ditampilkan besok 5 ya. Dan nanti Anda perlu melakukan analisis. Adapun cara analisisnya nanti setelah ini. Penjelasannya setelah ini ya. Selain tugas individu, Anda juga punya tugas kelompok. Tugas kelompoknya ya tugas kelompok 1, tugas kelompok 2. Kan ada 2 kelompok tuh ini, yang masing-masing anggotanya 10 tadi. Nah, di tugas kelompok ini, Anda di tiap kelompok 1, 2 tadi berbagi lagi, mecah lagi. Berarti nanti kelompok 1 itu ada 2 kelompok kecil, A, B, kelompok 1. Kelompok 2-nya ya sama, A, B, kelompok 2. Paham ya? Nah, tiap kelompok kecil dari kelompok 1, 2 berarti eh, di kelompok ini nanti akan ada 4 kelompok. Kelompok AB miliknya kelompok 1, kelompok AB miliknya kelompok 2. Tujuannya apa? Anda nanti biar bisa berkolaborasi, mencari video. Temanya kelompok AB itu beda ya. Kelompok A temanya Wasbang, yang B nanti tentang bela negara. Anda cari video YouTube gitu ya, cari sumbernya dari mana, setelah itu kompilasi. Jadikan dalam bentuk atau format MP4 ya, filenya ya. Terus Anda upload ke channel YouTube, terserah channel YouTube. Salah satu dari Anda boleh, sumbernya jelas, itu diambil dari mana. Neng durasi waktunya jangan lebih dari 5 menit gitu ya, jangan lebih dari 5 menit gitu. Nah, nanti diupload, sing diupload bukan videonya tapi link videonya saja. Itu tugas pertama untuk tugas individu. Setelah itu, tugas berikutnya nanti ada 2 lagi. Kalau yang kelompok ini tugasnya per kelompok kecil, tapi tugas berikutnya untuk kelompok besar. Kelompok besar itu berarti untuk 10 orang di kelompok 1 dan 10 orang di kelompok 2. Apa tugasnya? Pertama, Anda membuat lagu, tapi isinya yel-yel. Gitu ya, Anda membuat liriknya. Lirik lagu, isinya yel kelompok. Gitu ya. Berarti nanti ada yel kelompok 1, yel kelompok 2. Ning sing ditulis liriknya, yang diupload liriknya, bukan lagunya yang sudah direkam. Loh Bu, lah prakteknya kapan untuk lagunya? Besok ketika Anda datang ke Balai Diklat. Gitu ya. Satu lagi, Anda diminta membuat
video tentang sejarah perjuangan, gitu ya. Bukan video, skenario, skenario sejarah perjuangan bangsa terserah di bagian mana, tapi itu besok dipraktekkan, disimulasikan saat Anda juga datang ke Balai Diklat. Jadi yang diupload adalah cukup skenarionya saja. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Oke, jadi tugas kelompoknya 3 ya. 1 membuat video dengan 2 topik tadi. Kemudian yang kedua membuat lirik lagu isinya yel. Yang ketiga adalah Anda membuat skenario dari role play. Ya, role play tentang sejarah perjuangan. Terserah itu nanti Anda membuat apa. Gitu ya, nanti diupload itu. Gawene kelompok tapi uploadnya individu. Batas uploadnya hari Jumat karena eh, kita agenda 2 itu sampai hari Jumat. Gitu ya, Anda punya waktu, jadi nanti manfaatkan untuk diskusi. Kalau hari Jumat atau hari Kamis Anda tidak ada aktivitas, kan panitia memfasilitasi room Zoom ya, nanti Anda masuk breakout room, Anda diskusi di sana. Oke ya, clear ya untuk tugas individu, tugas kelompok ya. Anda bisa mengakses ke BLC, di sana itu sudah ada, bisa download itu ya. Sekarang untuk yang tugas individu, ini ya, Anda mencari harus temukan itu seperti apa kriterianya. Langkah Anda harus bagaimana? Ini sekarang tanggung jawab individu. Anda harus melakukan 4 tahapan. Ya, pertama melakukan praanalisis. Maksudnya praanalisis begini. Sebelum Anda memutuskan ini isu saya, maka Anda harus melakukan analisis. Analisis apa? Analisis lingkungan. Analisis lingkungan tempat tugas Anda. Caranya observasi, dialog, tanya jawab, wawancara dengan rekan Anda gitu ya. Ada masalah apa di tempat tugas Anda? Awas, yang disebut masalah adalah dampak. Awas, yang Anda angkat menjadi 5 isu nanti adalah dampak atau akibat yang timbul. Nah, tadi misalnya Mas Iza tadi bilang, eh, ada perbedaan pandangan, misalnya salah satu gitu ya, perbedaan pemikiran. Ternyata berdampak terhadap layanan. Layanan apa? Layanan penyampaian informasi. Maka masalah yang muncul diantaranya adalah belum optimalnya akses informasi tentang apa ini? Misalnya proses pendaftaran nikah di KUA Pulau Sari. Nah, itu isu itu. Karena itu dampak. Penyebabnya apa? Kok sampai ada kasus seperti itu? 1, karena petugas di apa namanya di KUA-nya begitu, masyarakatnya begitu dan seterusnya. Gitu ya. Jadi Anda mengangkat dampak yang timbul. Oke. Anda nanti bisa jadi Anda menemukan banyak masalah. Cari sebanyak-banyaknya masalah, tapi pastikan yang diambil, dipilih hanya 5 untuk diangkat. Besok Anda harus paparan ya. Terus nanti Anda harus melakukan tapis isu. Tapis isu itu nyortir isu. Gitu ya. Nanti ada tekniknya sehingga dari yang semula banyak Anda kerucutkan jadi 5. Setelah 5 Anda pilih fokus hanya tinggal 1. Ketika sudah tinggal 1, maka Anda melakukan pendalaman lebih lanjut. Untuk apa? Untuk mencari sebabnya. Ngopo kok iso ono kondisi begitu? Sebabnya apa? Itu nanti di tahap ketiga. Anda melakukan pendalaman isu untuk mengetahui penyebabnya apa. Setelah tahu penyebab isu itu timbul, maka Anda diminta mencari dan memberi apa alternatif gagasan Anda untuk mengatasi masalah yang Anda angkat tadi. Itu tugas untuk sinkronus 1 dan dipaparkan besok di sinkronus kedua. Neng apa ya, maksimal pengerjaan tugas Anda uploadnya boleh hari Jumat. Gitu ya. Yes. Nah, ini praanalisis ya. Ada ketentuannya, adik-adik. Setelah Anda menemukan isu, maka nanti isu itu harus Anda rumuskan. Ketentuannya apa? 1, rumusannya harus fokus.
Ya, ora terlalu panjang lebar kalimatnya kaya arep gawe prologe cerpen. Gitu ya. Singkat saja, sak kalimat. Ya, kalimatnya kalimat pendek saja. Terus lokusnya jelas, dicatat loh ya. Sesuk nek ora tak jewer loh. Jadi fokus, lokus. Lokus itu apa? Tempat tugasnya Anda harus dicantumkan. Jadi misalnya tadi kalau kasus yang di KUA Mas Iza ya, belum optimalnya apa di KUA mana? Nah, di KUA Pulau Sari, gitu ya, Dede ya. Jadi fokus, lokus, lalu kalimatnya karena dia merupakan masalah, maka kalimatnya harus negatif. Kurang optimalnya apa, rendahnya apa, belum efektifnya apa, gitu ya. Ada ya. Jadi kalimatnya negatif, statementnya fokus, spesifik, lokusnya jelas. Itu isunya. Setelah itu, Anda harus melakukan tapis isu, disortir. Teknik sortirnya pakai dua teknik, satu APKL, dua USG. Apa itu APKL? A-nya aktual, P-nya problematik, K-nya kehalayakan, L-nya kelayakan. Cara Anda melakukan tapis isu atau nyortir, Anda memberikan skor. Skornya menggunakan skala Likert, jadi 1 sampai 5. Semakin banyak dibicarakan oleh orang itu ya kawan Anda, masyarakat Anda gitu ya. Kapan wae nek ketemu sing dibahas mesti kuwi. Sopo wae sing ditemoni sing diomongke mesti kuwi. Maka angka Anda di aktual harus tinggi, maksimal kayak 5 gitu ya. Karena aktualitasnya itu tinggi. Problematik, semakin ruwet, semakin rumit, semakin kompleks gitu ya. Maka angka Anda saat melakukan tapis isu dengan APKL juga semakin tinggi. Semakin mendesak harus segera dicari solusinya, itu artinya kompleksitasnya semakin tinggi. Yang ketiga apa? Semakin masalah yang Anda temukan itu berdampak terhadap banyak orang, baik di dalam maupun di luar kantor tempat tugas Anda, maka tingkat kehalayakannya tinggi. Gitu ya. Kelayakan apa? Masalah yang Anda angkat itu menurut Anda layak untuk dicari solusinya segera apa enggak? Alah, wong kadar menyangkut 1 2 orang kok ya ben dicari solusi tapi nggak usah diangkat di sini. Tapi ketika masalah ini penting banget, berdampak terhadap bisnis utama kantor Anda, maka pastikan itu salah satu kriteria sangat layak untuk diteliti. Nah, nanti sudah di Anda tapis isu dengan APKL, jadinya begini. Ini A, B, C, D, E itu anggap 5 isu, 5 masalah. Ini tapis isunya, Anda ranking nanti. Jadi setelah Anda tapis isu, gitu ya, akhirnya isu mana yang paling tinggi angkanya. Nah, jadi nanti angka 1, 2, 3 ini Anda tapis lebih lanjut dengan USG. Apa itu USG? Tingkat urgensinya mendesak tidak. Semakin mendesak harus segera diatasi, maka di tingkat urgensi dia angkanya tinggi. Semakin serius dan berdampak terhadap masyarakat, ya, maka angka seriusnya harus Anda tinggikan. Semakin buruk kalau tidak segera dicari solusi, maka growth-nya semakin tinggi. Nah, nanti jadinya begitu adik-adik. Sama, ini nanti juga Anda ranking lagi. Ranking tertinggi setelah Anda USG, maka itulah yang Anda akan sebut sebagai core issue. Apa itu core issue? Isu utama. Jadi dari yang 5, jadi garek telu itu bukan core issue ya. Core issue itu mung siji. Jadi isu utama itu cuma 1. Yang lain itu hanya isu aktual atau isu saja. Ya, adik-adik ya. Lalu nanti setelah ketemu 1 yang tertinggi yang kita namakan dengan core issue, Anda harus melakukan analisis lebih lanjut. Ini yang tahap ketiga. Apa itu? Anda cari tahu sebabnya apa toh kok sampai terjadi situasi begitu. Ya, jadi tadi 5 yang Anda sortir jadi 3, 3 tinggal 1 itu dampak. Itu harus akibat.
Sehingga ketika Anda menemukan ada dampak atau akibat seperti itu, maka sekarang Anda harus mencari sebabnya apa. Nah, teknik analisis untuk mencari tahu penyebabnya itu pakai fishbone. Ya, adik-adik ya. Apa itu fishbone? Sebuah diagram karena fishbone ya bentuknya koyo ikan, tapi ikannya nggak pakai tulang. Itu ya, ono tulang, nggak pakai tulang, nggak pakai daging. Salah, walik. Isinya tulang tok, kepala sama tulang saja. Tapi nanti dengan tulang-tulang itu Anda harus bisa menunjukkan, oh, masalah yang tadi saya angkat itu terjadi karena penyebabnya ini loh, penyebab pertama apa, dua apa, tiga apa, empat apa, dan aspeknya kita sepakati nanti ada empat. Gitu ya adik-adik ya. Empat itu meliputi, jadi nanti kurang lebih gambarannya begini. Ya, ini kepala ikannya, kemudian ini nanti aspeknya. Cuma nanti kita nggak pakai ini ya, nanti penjelasannya lebih lanjut nih. Cuma ini Anda melihat gambarnya saja. Jadi ini fishbone-nya itu kurang lebih begini, ya. Kawan-kawan Anda di angkatan sebelumnya itu banyak yang kreatif membuat gambar ikan, tulang dan kepala ikan, termasuk ekor. Ini bener. Benernya apa? Ada panahnya. Aja sampai Anda itu membuat inovasi gambar ikan tapi panahnya malah nggak ada. Itu nanti saya tolak itu ya. Jadi ikannya harus ada panahnya ya. Nah, jadi gambarannya nanti gini adik-adik. Dengan penyebab-penyebab ini, jadi ini penyebab pertama dari metode atau metode. Metode itu cara ya. Carane piye toh selama ini kok sampai terjadi situasi seperti itu. Mennya itu siapa saja toh yang terlibat, apa yang mereka lakukan kok sampai terjadi kondisi seperti itu. Lalu nanti material itu alat, bahan yang tersedia. Jadi belum ada apa, kurang apa, belum ada apa, belum punya apa, itu di material. Satu lagi nanti bukan machine atau tools ya, machine tools itu nanti dadek siji karo material. Satunya apa? Milieu. Milieu dan environment. Milieu itu iklim, budaya, lingkungan. Ya, itu nanti lingkungannya seperti apa tempat Anda bertugas itu. Kok sampai timbul masalah itu. Nah, nanti Anda cari tahu ya, dari aspek men, ada sebab apa. Itu nanti ditulis, terus dikei panah ini. Panahnya diarahkan gitu. Ini juga cara men ini bekerja, memberi layanan, caranya masyarakat, kalau Anda guru ya, caranya guru dan siswa piye, itu nanti di sini nulisnya. Gitu ya. Kalau di sini siapa yang menyebabkan, dia bagaimana. Lalu di bagian ini material itu di bagian tadi belum ada apa, belum punya apa, dan seterusnya. Sehingga nanti cara membaca kita begini, kok sampai terjadi begini, memangnya orang-orang yang terlibat siapa saja? Bagaimana mereka selama ini? Cara kerja mereka bagaimana? Mereka punya keterbatasan apa? Belum ada apa? Lingkungan tempat kerjanya bagaimana? Gitu adik-adik ya. Nek sudah begitu, lalu Anda tentukan dari sebab-sebab yang Anda identifikasi tadi, ini juga nanti kalimatnya harus fokus, harus spesifik ya, tidak statement umum yang terlalu luas. Anda nanti kan harus memberi gagasan. Nah, gagasan Anda niatkan untuk mengatasi sebab pada aspek yang mana. Nah, ini di contoh ini diberi tanda ini, yang dilingkari ireng ini, lingkaran yang nggak bulat ini, itu nanti treatment yang diberikan itu akan ke situ, gitu ya. Nek wis ya berdasarkan Anda yang Anda tandai ini, nah, maka berikutnya memberikan solusi. Solusinya minimal 5 kegiatan, minimal itu. Kalau perlu lebih ya tambahi, gitu ya. Gagasan Anda apa saja yang Anda akan lakukan. Dengan gagasan itu, langkahnya biar gagasan Anda terwujud, itu apa saja. Oke, itu adik-adik ya. Tak contoni. Semoga saya sudah buka. Nek urung, contoh senemunya dulu ya.
Ini contoh, tapi ini contohnya duduk contoh yang paling apik ya. Ini contoh yang banyak saya koreksi, tapi nggak apa-apa. Karena nemunya ini. Oke, ini contohnya, Adik-adik. Udah ya, cukup terbaca ya. Tak gede no ini. Nah ini, jadi ini isunya. Nah ini kan nggak ada lokusnya toh, ojo dicontoh. Ya adik-adik ya, harus ada lokusnya ini. Ini kalau di madrasah ini ya, harus ada madrasahnya mana. Yang kedua, model begini jangan ya, sarana prasarana laboratorium bahasa kurang memadai. Ini sebab apa akibat menurut Anda? Halo adik-adik? Sebab Ibu. Akibat sih. Sebab itulah dampaknya apa? Jadi berpikir Anda kudu dampaknya. Ketika ada madrasah yang punya laborat tapi kurang memenuhi, kurang memadai, dampaknya apa? APM kurang Optimalnya maksimal. Keterampilan Kurang siswa Optimal apa? Yang belum optimal apa? penggunaan laboratorium. Iya, kalau si Pelajarannya kurang Pembelajarannya. maksimal. Oke, gitu ya. Nanti harus dirumuskan. Jadi kalau ini yang mengangkat isu adalah guru bahasa Arab, dia bisa nulis gini, belum optimalnya pembelajaran bahasa Arab di laboratorium bahasa. Boleh, gitu ya. Atau eh, belum maksimalnya kemampuan siswa dalam berbicara dengan bahasa Arab. Itu kan iso di madrasah mana. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nanti ketika di Fishbone, di bagian material, gitu ya, material itu kan tools, ya. Maka di sana akan ada ada aspek ya. Apa itu laboratorium bahasa tidak pernah digunakan atau tidak lengkap gitu. Paham ya maksud saya ya? Nah, nanti Anda APKL ya. Setelah itu di ranking di ranking di USG, setelah USG nanti di sebabnya cuma ya. Nek wis diberikan solusinya, nanti di sini ada langkah-langkahnya. Kalau sudah, ya aja mung papat ya, 5 saja kurang dengan mentor ya. Kemudian ada apa namanya? Diskusi dengan rekan sejawat dan seterusnya gitu. Terus langkah nyata Anda apa? Gitu ya. Setelah itu langkah nyata Anda ini Anda hubungkan dengan tadi nilai bela negara. Jadi yang Anda lakukan itu sesungguhnya dalam rangka mengimplementasikan nilai bela negara yang mana pada butir indikator yang mana. Rate-nya tadi kan 5 nilai, masing-masing nilai ada yang punya 6 indikator, sesungguhnya implementasi nilai yang mana. Oke, clear? Ada yang mau ditanyakan? Itu gambaran. Terkait dengan nanti ketentuannya, sudah download belum ketentuannya itu? Di BLC kan ada tak itu toh? Anda sudah bisa download kan? Di sana fontnya, papernya ya, itu sudah ada. Yang penting nanti gini, Fishbone itu harus terbaca 1 kali tayang ya. Aja Fishbone Anda itu nanti mbok kode-kode gitu, jadi ora kewaca. Jadi Fishbone-nya harus yang terbaca. Ya, bentar adik-adik tak tunjukkan ya. Eh, ini contoh kawan Anda yang tadi ujian, yang saya uji tadi, dan itu tidak saya rekomendasikan. Apik ning tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Ya karena nggak cocok. Bentar. Mana ya? Sudah nampak? Terbaca, adik-adik? Nih, ini fishbone. Apik toh fishbone toh? Ya, apik tapi aja mbok tiru. Kenapa? Karena nggak jelas. Ini nanti harus ada panah ke bawah, ini panah ke atas gitu ya. Terus ini orang mau garis tok, tapi panahnya kudu cetok. Gitu ya, adik-adik ya. Di antara yang saya sampaikan, ini APKL. Nah, saya carikan barangkali ada. Nah, ini apa do? Ini fishbone nggak cetok. Bentar. Nah, ini rodok lumayan.
Nah, ini ada panahnya jelas tadi adik ya. Ini panahnya walaupun dimodifikasi ini arahnya ke bawah gitu ya. Ini arahnya ke sini. Nah, maka nanti fishbone Anda silakan disesuaikan gitu. Ya, oke, ini 4 aspeknya ya, metode, apa mana itu? Material, bukan media ya sebenarnya ya, pakai term yang tepat aja. Nah, terus ini value-nya. Oke, ada pertanyaan kah? Halo, ada pertanyaan? Nanti Anda eh, besok sudah punya bahannya ya. Kita ketemu kan jam 10 nih. Anda masih punya waktu setelah ini. Nah, besok-esok, jono waktu toh kita ketemu jam 10. Ada pertanyaan kah? Atau sudah clear semuanya? Bingung. Bingung? Ya awal paham ki kudu bingung sih, Mas. Nanti bisa harus jadi semua begitu. Gimana, Mas? Nanti bisa harus jadi semua. Kok rame mentoh? Anda besok, terutama kalau paparan cari tempat yang sepi ya, biar tidak ada backsound. Siapa yang tanya? Yang tanya Bisa, siapa? bisa harus jadi semua itu, Bro. Pertemuan jam 10. Iya, kan Anda besok harus paparan. Oh, oke. Iya, besok yang penting punya bahan. Kan Anda masih, tadi kan saya bilang bahwa Anda punya waktu untuk memperbaiki gitu toh. Kalau ditanya harus jadi semua, ya. Yang angkatan-angkatan sebelumnya itu gitu, Mas. Jadi ini aturannya, Oke, Mas. oke. Saya Siap. belum cek BLC. Jadi hari ini Anda dapat materi, nanti malam sebelum pukul 00 itu harus diupload nih BLC, Mas. Oke. Ya, gitu ya. Maka apa namanya? Usaha maksimal. Saya yakin Anda bisa gitu, ya. Selain itu Anda juga ada tugas membuat ini apa? Learning journal agenda yang masih ya, dalam bentuk MP3 itu kalau nggak salah. Jadi Anda mendapat apa di Sinkronus 1, Sinkronus 2 agenda Latsar ini, ya, agenda 1 ya. Nah, itu nanti ada rekaman Anda diupload ke sana jadi satu dengan tugas individu gitu ya. Oke, kalau memang saya nanti tak ngecek dulu ya, Anda cek waktunya sampai jam berapa gitu. Kalau memang karena Anda masih bisa memperbaiki, maka nanti waktu uploadnya saya perpanjang bisa sampai hari Jumat gitu ya. Makanya yang penting dua bahan, karena kalau Anda tidak punya bahan, Anda nanti masih bingung. Nek besok Anda sudah punya bahan, walaupun misalnya Anda belum sempat presentasi, karena teman Anda kan banyak toh ini toh, ber-20 nih. Biasanya itu yang lalu 10-10. Nah, itu Anda mungkin punya kesempatan lebih luas gitu untuk paparan. Nah, minimalnya ketika Anda punya draft, ketika nanti yang presentasi teman Anda, kalau kasusnya serupa, saran saya kan berlaku untuk semuanya, bukan hanya untuk yang presentasi saja gitu. Gitu ya, Mas ya. Yang lain ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Maaf Ibu Bu, izin. izin Raisen konfirmasi, ben ketok. Heeh, kenapa Mas Hasan? Mas kok ora izin ketok wong itu Mas gur ketok nduk. Agak ditundukkan laptopnya ya, lah. No to. izin konfirmasi terkait Hmm. pengumpulan tugas. Berarti untuk yang individu nanti malam sebelum pukul 12 Cek Mas, draftnya, saya tak sambil ngecek terus. Saya tak sambil nggih. ngecek. Terus untuk yang kelompok maksimal berarti hari Jumat, begitu Hari nggih Bu? Jumat. Sebentar, saya tak Nggih. ngecek BLC ya. Sudah ada setting atau belum? Bentar. Eh, bentar. Pelatihan, bentar ya. Latsar 2025, Anda angkatan 40 Bu. 40 ya, bentar. 40 sebentar, udah ketemu, tak cek dulu waktunya, Mas. Agenda 1, edit setting. Oh, ini belum ada waktunya. Oke, Dedek, gini, Anda boleh saya izinkan upload hari Jumat ini tanggal berapa? 22. 22. 22 ya, oke. Saya beri kesempatan Anda boleh bisa upload sampai eh, mulai besok ya. Nek malam ini pasti kan belum ya. Atau sudah bisa, kira-kira sudah bisa upload? Belum, Bu.
Belum, Bu. Belum. Alah, milih belum mesti. Tahu saja. Jodoh malas-malas ngono kuwi. Ntar. Bingung Ya saya. wes, tapi mana tahu ada yang bisa upload ya. Cuma kalau sudah upload itu ya eh, hari ini misal Anda upload bisa upload mulai nanti jam 5. Bisa upload ya, bukan harus loh. Tapi batas uploadnya maksimal hari Jumat. Jumat itu tanggal 22. Ini saya setting nih. Anda biar lihat saya nyeting dia. Jumat jam berapa? Karena Anda punya waktu lebih longgar gitu. Kira-kira Jumat jam berapa? 2359. Oh ya, toh, wis di waktu sehari kok. 10, Bu. Untuk yang individu. Oh, Sore jam bisa? 12 ya 15 Boleh, Bu. juga apa-apa, Bu. Jam 17 ya? Iya, 11 boleh. sih. Oke ya, 17.00 juga ya. Oke. Oh, ini wis luar biasa loh. Se- ini ya. Nah, ini show description. Oh ya, ini ya nanti cara merename file ya, adik-adik ya. Tapi ini pakai masalah, wong Anda 2 kelompok besar, saya semua yang ngampu kok, ra masalah wes. Tapi nanti ini menamai filenya nanti ini ya, nama saya, terus nanti kelompoknya, nama Anda, terus nanti baru tugasnya. Oke, yang kelompok nanti juga gitu ya, kelompok berapa? Oke, baik itu adik-adik clear ya. Nanti Bu. tugas individunya juga sama nanti hari Jumat juga upload maksimalnya. Adapun untuk upload kalau bisa lebih awal ya nggak apa-apa. Tapi untuk yang tugas kelompok nanti saya setting uploadnya hari Jumat saja. Paling mulai dari pagi sampai sore juga ya. Cukup adik-adik? Kalau Ibu, sudah Cukup, cukup, Bu. Anda segera kembali ke main room saja ya. Karena izin mana? bertanya, Bu. Oh boleh boleh. Heeh. Ibu, untuk yang Fishbone itu deskripsinya bisa kami download di mana ya, Bu ya? Deskripsi apa? Yang Fishbone kan tadi ada detailnya juga, Bu, bagaimana kami harus Itu memilih. di BLC ono toh, Mbak? Di sana ada bahan itu, Mbak. Cek Anda login Ada BLC, di bawahnya, Bu. di sana itu sudah ada bahan pelatihannya gitu. Sudah ada bahan paparan agenda 1 gitu toh, Mbak. Nah, itu Anda pelajari di sana. Bisa diakses, Mbak? Halo? Wes ya, clear ya. Jadi semua LK itu Anda bisa lihat di apa namanya? Di PLC ya, baik tugas individu atau tugas kelompok. Nah, itu sudah ada. Oke ya, adik-adik ya, cukup ya. Sudah ketemu belum? Ojo-ojo urungan wi. Sudah bisa buka PLC-nya? Sudah, Bu. Tapi Sudah, Bu. Sudah ya? biodata-nya belum ketemu sih. Belum ketemu. Ya masuk nih kelas Anda, terus geser ke Bahan Akia. itu kan ada toh. Latsar 40 sudah masuk ke situ, Anda masuk ke materi yang nomor 2 itu toh. Itu kan ada bahan paparan agenda 1 sampai 4 ya ono kabeh iki lho ning kono. Terus untuk tugas yang individu nanti pastikan Anda uploadnya hanya di agenda 1 saja. Ya, agenda 2, 3 ini sok ben. Yang tugas kelompok ya gitu. Oke? Clear ya? Oke, baik. Kalau sudah tapi ya barangkali masih ada yang perlu bertanya. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Bentar-bentar. Cek dulu sebentar PPT. Izin bertanya, Iya Bu. tuh, ket mau orang dah ngecek. Bu, izin bertanya. Boleh, monggo. Bu, berarti kan nanti yang dikerjakan buat besok itu contoh tugas 1 Fishbone sampai Bukan Fishbone, mulai dari APKL. Iya, APKL, USG, Fishbone, sampai kemudian gagasan Anda gitu ya, yang minimal 5 ya, tadi toh. sampai Terus setelah itu implementasi nilai bela negaranya.
Iya, sampai rencana aksi bela negara itu kan. Betul. Jadi besok presentasi masih ada kemungkinan buat revisi buat Oh, diupload hari Jumat. sangat. Ya, makanya saya beri waktu upload batasnya Jumat itu biar Anda nanti punya kesempatan untuk memperbaiki jika ada yang perlu diperbaiki. Oh, siap. Itu ya. Makanya yang penting punya prototype dulu gitu, punya draft dulu. Soal nanti masih perlu dipermak, enggak apa-apa. Itu bagian dari proses belajar kok. Oke, Bu. Gitu ya. Mungkin Wes, Mas Iza, ketemu kurung, udah lek golek PPT-nya ikut ini mau. sih Bu, mungkin yang ditanyakan siapa tadi? Mungkin yang penjelasan dari Ibu itu loh, yang di PPT Ibu. Kalau yang di bahan paparan kayak penjelasan-penjelasan Heeh. berkaitan. Mas Ada, ora ada. ono. Lingkungan kan ya ono to, Mas. Ada, Ada, ada. itu rare kok, isinya oke itu. Yang di share Mbak Anggun itu loh. Oh, beda grup kita. Bahan Beda. paparan agenda berapa, Mas? Satu tuh ya. Kok di sini cuma 3 ya? Ya, udah. Downloadmu keliru aja Mas. Aja salah kamar, Mas. Bahaya loh. Kalau PPT-nya nggak ada Ibu yang diskon. Masa nggak ono? Aku di ini enggak. Karena itu template ya. Iya. Yang di share screen nggak ada. Yang itu tadi. Oh, nggak ada lah. Tadi Anda ini nggak sempat screenshot ra. Jadi yuk harus screenshot barang ono. Wong Bu Amir Screenshot sih dikit-dikit Bu tadi ya ora udah. apa-apa, heeh. Kita kan ngerekam video ini juga kan. Atau Jadi nanti flashback. inilah Anda ketika ada rekamannya toh. Ada Terus yang rekaman. kedua di tugas individu itu diklik oleh Anda buka itu nanti di situ kan ada apa template-nya gitu. Anda pakai template itu. Ya wis lah. Wis lah, yo, wis. Ya kok wis lah, kok frustasi gitu. Ya maksudnya sudah Bocah kan wis. maksudnya ini Bu, Heeh. kalau sudah ada template-nya Apa nih berarti Mas? Yang diperlukan apanya? mungkin itu yang disebut tadi kan di penjelasan Ibu itu detail begitu ya. Tadi mungkin di apa namanya? Kalau bisa ada PPT-nya tuh bisa dibaca Yang lagi. tadi, Soalnya masih bingung. PPT-nya Bu Amiro tadi. Oke, betul sekali. Oh, betul Yang sekali. ijo nih. Ya, saya pikir itu sudah ada. Tak, oh belum ada. Saya bentar. Mana ya? Salah. Semoga mau ya. Saya kalau mau, tapi saya nggak bisa attach ini. Mau tak kirim via ini chatnya ini aja gitu. Tapi kalau ora iso, saya nggak bisa nambah Chat ini. Zoom nggak bisa gitu. Karena, lah ya, ini nggak ono. Kalau di bagian chat terus file Bu bisa tidak gitu? Iya nggak ono ini. Saya biasanya juga gitu. Ini kok ndelala ra ono nggak? What's wrong gitu? Apa ya? Bentar. Padahal saya wis co-host loh ya, kok ora gelem ya? Ya pun Bu kalau Nanti atau saya titipkan ke panitia wis. Tak titipkan panitia nanti ya. aja. Soalnya Nanti ada pun kelompok Bu. Oh, Terima kasih Bu Yo, Amiro. oke. Atau Anda ada yang japri saya salah satu nanti tak kirim lewat Anda ya ora apa-apa. Minta nomor ke panitia boleh. Ya. Terima kasih Bu Oke, baik. Amiro. Nggih. Oke, semoga bisa disusun dengan baik tugas individunya dan terutama adalah apa yang Anda akan susun ini kemanfaatannya adalah untuk organisasi Anda, lebih utamanya lagi memaksimalkan kinerja Anda sebagai latihan Anda menjadi PNS yang profesional. Gitu ya, Adik-adik ya. Oke, baik. Kita akhiri sesi kita ini. Kalau tadi kita awali dengan doa, sekarang kita juga akhiri dengan doa. Untuk yang Muslim, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Nanti Anda ketemu ini ya untuk membagi tugas. Wes monggo Anda kembali ke main room. Mana tahu di sana sudah ada sesi dengan Pak Kepala Balai. Saya izin live ya. Terima kasih Bu Amiro. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ketemu. Ayo tuh mumet ora karo tugas pertama nih. Aja mak takut. Iya, caranya pindah. Ini se-ekspres ini kah? Baru hari pertama udah sepusing ini tugasnya kan? Langsung tugas, Kalau langsung sesok kan presentasi. tolong Gacor. Ini kemana?
Nggak ada ini Kayak lagi kan, Tolong nggak ada bagaimana ChatGPT Mas? aja, Mas, Mbak. So, yang Buat mau Kak, presentasi pertama, ChatGPT. monggo presentasi buat pertama, Mas Hasan monggo Albana ini silakan. presentasi pertama nih. nanti yang Mas presentasi Hasan, ben nih maaf. ChatGPT, baik. Presentasi. Kayaknya Mas Hasan Halo, ini. halo Gemini, apa? Halo Gemini, Berat, Gemini sama AI. Iya tuh kayaknya. Cuman pakai itulah. berarti nanti yang video itu dibagi dalam satu kelompok itu ada 2 kelompok lagi. Betul. Iya, Hmm. Betul. sekalian dibagi sekarang. Oh, Ya itu. Oh, Ya kan Bukannya ada masing-masing kelas lagi, kelompok. Bro? Jadi kita ada Oh, kelas jadi lagi jam 2 ya. Nila ini nggak bisa nggak ada. balik ke Menru. Kan nggak Iya, jadi kan? toh? Nggak jadi Oh, nggak kayaknya. jadi. Belum jadi kan Iya, belum kayaknya. jadi. Yang kelompok 34 mau masuk ke breakout room. Mereka Emang breakout ada room-nya room sini. sendiri, Kan ada Bu. Enggak, mobil beda. room. Beda kan breakout room-nya punya sendiri. Terus gimana guys? Ini tugasnya. Dikerjain lah bang. Mau diapain lagi? Cari yang udah latsar aja lah. Kamarnya Ada yang udah laksar.